Dan kita akan menuju ke peserta berikutnya. Peserta ini luar biasa loh. Hafalannya boleh paling sedikit yaitu 5 juz. Tapi kemampuannya itu loh luar biasa. Dan sudah mendapatkan pin Faiz. Kita sambut, ini dia Kansa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kansa, Iya. semangat hari ini. Insya Allah semangat. Apalagi kemarin sudah mendapatkan pin Faiz ya. Iya. Mudah-mudahan tidak berhenti sampai sini. Harus tidak merasa puas kalau dalam mencari ilmu ya. Iya. Terus tingkatkan lagi prestasinya ya. Iya. Oke, dan tantangan hari ini ada Taman Al-Quran. Kita lihat bersama, ini dia. Tuh, nomor 4, nomor 6, nomor 9 sudah dipilih. Yang lainnya boleh. Mau yang mana? Nomor 1. Nomor 1, bulan. Iya. Surat apa ya? Coba kita lihat. Di balik nomor 1, bulan tring. Muncul ketika mulai gelap. Oke. Pikirkan kira-kira surat apa. Dibuka maskernya dulu silakan. Kansa ini dari Pangkal Pinang. 11 tahun. Hafalannya 5 juz. Oke. Apakah Kansa sudah siap? Insya Allah siap. Insya Allah Kansa sudah siap. Untuk Kansa dengan clue yang tadi, silakan Abi Amir Faisal Fat. Ya. Surat apakah tadi yang dimaksud? Surah Al-Qamar. Apa arti dari kata Al-Qamar? Bulan. Bacakan dari surah Al-Qamar 50 sampai 55 dan terjemahkan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma amruna illa wahidatun kalamhim bil basar. Wa laqad ahlakna asya'akum fahal min muddakir. Wa kullu syai'in fa'aluhu fiz zubur. Wa kullu saghirin wa kabirin mustaqar. Innal muttaqina fi jannatin wa nahar. Fi maq'adi sidqin 'inda malikin muqtadir. Shadaqallahul 'azim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Dan perintah kami hanyalah dengan satu perkataan seperti kejapan mata. Dan sungguh telah kami binasakan orang yang serupa dengan kamu kekafirannya. Maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran? Dan segala sesuatu yang telah mereka lakukan tercatat dalam, dan segala sesuatu yang pernah mereka perbuat tercatat
tercatat dalam buku-buku catatan. Dan segala sesuatu yang kecil maupun yang besar, semuanya tertulis. Sungguh, orang-orang yang bertakwa berada di taman-taman dan sungai-sungai, di tempat yang disenangi di sisi Tuhan yang Maha Kuasa. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Allahumma arhamna bil Quran. Kansa, tanggal pinang. Silakan Kansa, pakai lagi maskernya. Bagaimana Abi Amir? Ya, semua jawaban dari Khansa benar. Benar jawabannya. Ya. Abi Amir memberikan beberapa catatan. Pertama, pada terjemahan ayat 52 tadi kamu agak tersendat, seperti ada keraguan. Seharusnya kamu yakin tadi itu karena kamu sudah benar dan itu mempengaruhi ekspresi. Terus yang kedua, Abi Amir suka ketika kamu menerjemahkan ayat 55 tadi itu, kamu dengan wajah cerah ceria di sisi Tuhanmu. Jadi wajahnya itu waduh, Masya Allah, di sisi Abi, Tuhanmu gitu ya. ganteng banget tapi ya ternyata ya. Seperti itu Kak Irfan. Ya, oke, lanjut. Wajah itu bagus banget. Ya. Hanya pas pada dibinasakan, kamu kurang kuat. Dibinasakan. Jadi ekspresif dan muka nampak geram, seharusnya begitu. Ya. Ya, jadi ya dibinasakan. Nah, jadi Iya. ya kurang bermicing ya. Ya. Tapi semuanya terjemahan bagus, oke. Oke, terima kasih Ya. Abi. Silakan, Nabila. Untuk Khansa, muqaddimahnya atau pembukaan yang kurang tepat atau suara yang kurang tepat itu yang membuat belakangnya juga irama, huruf-huruf kehilangan suara karena muqaddimah. Tadi mulai ta'awud yang suaranya a'udzubillahi itu yang berubah jadi itu ke bawah ke berikutnya. Maka usahakan ketika baca ta'awudnya jangan dengan irama yang terlalu tinggi, nanti takut suaranya belum siap. Atau kalau mau sebelum tampil atau sebelum dipanggil oleh Kak Irfan sudah latihan suara dulu. Dan ini mungkin buat teman-teman juga yang atau teman-teman yang di rumah sebelum tampil misalnya mengaji Quran atau musabaqah itu ada latihan-latihan suara atau misalnya latihan baca surat-surat pendek ataupun juga latihan nafas. Ini menjadi supaya ketika kita tampil itu tampil dengan maksimal. Oke, terima kasih buat Dewan Juri, tepuk tangan untuk mereka semuanya. Tapi tetap bagus, tetap benar, tapi kurang semangat sedikit, terus kurang kontrol suara, ekspresi dan gerak tangan ya. Dewan Juri, ini Kansa itu pintar masak juga loh. Betul ya Bu ya? Betul, coba kita lihat tayangan ya. Mudah-mudahan jadi inspirasi buat buka puasa nanti. Nih. Assalamualaikum, jadi ini adalah dish buatan Kansa. Komponennya ada brown sugar agar, lime jelly, grilled banana, crumble biscuit, milk cream, dan juga karamel. Assalamualaikum, hari ini Kansa mau bikin jemput pisang. Nah, ini udah ada adonannya. Adonannya ini terbuat dari pisang, tepung, mentega, dan juga gula. Nah, ini udah dicampur. Sekarang kita mau menghidupkan komponen. Dalam minyak yang panas kita masukkan 150 adonan. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Wah, Batal puasa. Masya kita. Allah, ternyata kamu emang suka masak. Tapi ngomongin soal masak tuh ya, Uma, istrinya Abi Amir juga sangat suka masak ya. Setelah kemarin di sini langsung hari ini bawa pizza. Makasih loh Abi. Bu, kok pintar sini Bu? Emang hobi masak ya? Emang hobi masak? Kok tadi dilihat lebih ke pastry ya?
Sebetulnya segala macam sih Kak ya. Jadi dia ini suka, itu kan jenis dessertnya ya. Iya dessertnya ya. Kemudian kalau untuk main course-nya, Adek biasanya pakai Apa apa aja? nih? Bikin apa? Ayam telur asin. Suka ayam telur asin. Ayam telur asin. Iya. Jadi ayam dimasukin ke telur, kasih garam, jadi ayam telur asin. Gimana caranya bikinnya? Coba. Pakai telur asin, terus ditumis sama susu, dikasih bumbu. Gitu. Siapa yang ngajarin itu? Jadi kalau saya sendiri sebetulnya nggak pintar masak Kak Irfan, cuma Ibu bisa aja lah gitu Gak ya. sepinter kan saya justru masaknya. Iya, jadi ya sekarang kan anak-anak bisa belajar dari mana aja ya Kak Irfan ya. Teknologi Dia suka lihat-lihat konten YouTube gitu kan. Jadi kalau dia pengen masak apa, dia lihat aja di situ, nanti tiba-tiba udah jadi aja gitu kan ya. Jadi memang itu salah satu hobinya. Dan memang kadang-kadang itu yang harus membuat saya juga membatasi gitu ya. Karena kalau dia sudah lihat konten masak-masakan, nah nanti waktu dia untuk menghafal, memurojaah jadi berkurang gitu. Tapi nah, itu bisa yang masak kita sambil ingetin. murojaah juga bisa. Iya, Bu ya. Iya. Ih hebat banget. Emang kamu cita-citanya mau jadi apa? Dokter. Dokter. Yang hobi masak dan juga hafal Al-Quran. Masya Allah. Dan ini juga sarana saya juga untuk memotivasi dia Kak Irfan ya. Jadi suatu ketika karena saya lihat dia hobi masak, kemudian juga dia suka menghafal Al-Quran, saya belikan beberapa perlengkapan masak. Kemudian saya tantang, Dek, ini ada beberapa loh Ibu udah punya. Nanti kalau Adek misalnya bisa nambah satu hafalan lagi, Ibu keluarin satu. Oh gitu. Ya, gitu ya. Tapi lebih ke western tampaknya ya? Enggak juga? Iya. Masakan tradisional suka bikin nggak? Itu Belum tadi ya? yang jumput itu, Oh yang dia iya. bilang jumput pisang itu dia terinspirasi dari Upin Ipin. Jadi kalau di film di Upin Ipin itu kan ada cengkodok namanya, yang di Malaysia kalau di tempat kita jumput pisang. Jadi cuma jumput pisang aja dihancurkan, dikasih tepung dan digoreng. Gitu. Ibu juga bisa Ya, berarti kalau itu ibunya ibu bisa. pura-pura nggak bisa. Iya, ini kalau mah. itu saya bisa kalau jumput pisang. Kalau yang lainnya saya nggak bisa, Selainnya nggak nyerah bisa sama ya. rekan saya. Wah ini luar biasa loh. Anak-anak Hafiz Indonesia itu memang semuanya berbakat. Hafal Al-Quran tapi punya bakat-bakat yang lainnya juga. Keren banget. Terima kasih loh Bu. Kansa terima kasih juga. Saya akan ucapkan salam. Assalamualaikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu. Masya Allah. Alhamdulillah.